Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenika Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, dengan nomor NIM 28921500128. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Iva Masrifa SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan ruang lingkup manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan adalah semua aktivitas entitas bisnis atau organisasi dalam kerangka penggunaan serta pengalokasian dana entitas bisnis atau perusahaan dengan efisien. Atau manajemen keuangan adalah suatu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan yang dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya, di mana penggunaannya harus tepat sasaran, efisien, dan efektif agar tujuan keuangan perusahaan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan dapat terwujud. Ruang lingkup manajemen keuangan yang pertama, keputusan pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan seperti kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi, kebijakan hutang jangka pendek dan panjang, perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, ada keputusan investasi, dapat berupa kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap seperti gedung, tanah, serta mesin atau peralatan, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Yang ketiga, ada keputusan pengelolaan. Aset keputusan pengelolaan, aset dapat berupa kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi. Suatu sistem serta kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten, tidak berubah dari periode ke periode, maupun perlu diingat bahwa sistem keuangan bukan berarti tidak boleh dilakukan penyesuaian jika ada suatu perubahan yang signifikan di dalam perusahaan. Yang kedua, ada accountability atau akuntabilitas. Prinsip ini adalah suatu kebijakan hukum ataupun moral berupa tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan mengenai sumber, penggunaan, dan hasil yang tercapai terhadap penggunaan suatu sumber daya. Yang ketiga, ada transparansi. Manajemen harusnya terbuka terhadap pekerjaannya, memberikan informasi tentang rencana dan segala aktivitas kepada yang berkepentingan, termasuk memberikan informasi laporan keuangan yang wajar, lengkap, tepat waktu, dan akurat. Yang keempat, ada viability. Kelangsungan hidup entitas merupakan ukuran suatu tingkat keamanan serta keberlanjutan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus menunjukkan cara agar suatu perusahaan dapat menjalankan rencana strateginya untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Yang kelima, ada integrity. Setiap tindakan yang dilakukan manajemen keuangan harus sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang. Yang keenam, ada stewardship. Manajemen keuangan harus mampu mengelola dana dan memberikan jaminan dengan cara membuat perencanaan strategis, mengidentifikasi risiko, dan membuat sistem pengendalian. Yang ketujuh, ada accounting standard. Sistem akuntansi keuangan yang dipakai harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar aturan akuntansi yang berlaku. Kegiatan utama manajemen keuangan yaitu memperoleh dana, mengelola dana, dan mengelola aset. Tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan nilai dari perusahaan. Manajemen harus bisa menekan perputaran dan menghindari terjadinya aktivitas yang tidak diinginkan. Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan para pemilik perusahaan. Fungsi manajemen keuangan yang pertama, ada keputusan investasi. Adalah suatu keputusan terhadap aset apa yang nantinya akan dikelola entitas atau perusahaan. Yang
Yang kedua, ada keputusan pendanaan. Mengenai pendanaan dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber dana perusahaan dalam laporan keuangan berada dalam sisi pasifa. Yang ketiga, ada kebijakan dividen. Dalam fungsi dividend decision, kebijakan biasanya berupa besaran persentase laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk dividen, tingkat stabilitas dividen yang akan dibagikan oleh manajemen, stok dividen, stok split, dan penarikan saham yang telah beredar. Lingkungan keuangan, yaitu ada pasar, institusi, dan tingkat bunga. Lingkungan keuangan merupakan faktor-faktor eksternal keuangan yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang akan diambil dalam lingkungan keuangan. Dikenal ada pasar, institusi, atau lembaga keuangan yang dapat dikatakan sebagai lembaga intermediasi. Pasar keuangan menunjukkan pertemuan antara permintaan pihak yang memerlukan dana dengan penawaran pihak yang menawarkan dana akan aktiva finansial yang sering disebut juga dengan sekuritas. Tujuan utama dibentuknya pasar keuangan adalah perantara proses pemindahan dana, mendorong pembentukan modal, dan menciptakan harga pasar yang wajar. Pasar keuangan berfungsi sebagai pembentukan modal. Persamaan dan perbedaan pasar modal dan pasar uang. Dalam jangka waktunya, pasar uang jangka pendek biasanya di bawah 1 tahun. Pasar modal jangka panjang biasanya di atas 1 tahun. Tingkat bunganya pasar uang relatif tinggi dan pasar modal relatif rendah. Yang ketiga, pihak yang terlibat. Pasar uang individu, ada bank-bank komersial dan institusi keuangan. Sedangkan pasar modal ada investor, individu maupun organisasi, penjamin emisi, pemerintah, dan perusahaan. Yang keempat, ada pengawas. Pasar uang, pemerintah bank sentral secara langsung, dan pasar modal pemerintah melalui bidang yang berwenang. Yang kelima, ada transaksi sirkulasi dana. Pasar uang transaksi aktiva keuangan merupakan transaksi kredit masyarakat, sedangkan pasar modal adalah transaksi aktiva keuangan merupakan transaksi kredit masyarakat. Yang keenam, ada pelaku pasar. Pasar uang pertemuan antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang kelebihan dana, sedangkan pasar modal pertemuan antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Dan yang terakhir, ada tingkat resiko. Pasar uang relatif tinggi, oleh karena itu komposisi bunga pasar uang relatif tinggi, sedangkan pasar modal relatif rendah sebagai kompensasi pasar modal, dividen, dan kapital lain. Institusi keuangan adalah lembaga yang menjadi perantara proses alokasi dana dari pihak yang menawarkan dana kepada pihak yang memerlukan dana. Berikut beberapa bentuk institusi keuangan. Yang pertama, ada bank. Bank adalah perantara keuangan yang ditandai dengan aktivitas menerbitkan deposito dan tabungan sebagai sumber dana utama mereka, yang kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman. Yang kedua, ada perusahaan asuransi. Merupakan perusahaan yang berfokus pada penangguhan risiko atas suatu peristiwa. Perusahaan asuransi menetapkan sistem premi bagi nasabahnya. Premi asuransi yang dikumpulkan tersebut merupakan sumber dana utama perusahaan asuransi. Ada beberapa jenis asuransi, diantaranya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kerugian, dan asuransi lainnya. Perusahaan sekuritas ditandai dengan memperoleh dana melalui penerbitan sekuritas seperti saham atau obligasi untuk perusahaan atau pemerintah. Broker dan dealer sekuritas adalah orang yang memfasilitasi pertemuan dua pihak. Pendapatan broker diperoleh dari komisi, sedangkan dealer memperjualbelikan sekuritas. Mereka disebut juga sebagai market maker. Pendapatan mereka diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga beli.
yang sering disebut juga dengan sebagai spread. Perusahaan investasi pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menjual saham dan kemudian menginvestasikan dana tersebut pada instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Tingkat bunga. Menurut Lawrence, tingkat suku bunga merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pihak peminjam dana kepada pihak yang meminjamkan. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat suku bunga pinjaman diantaranya yang pertama target laba yang diinginkan, yang kedua likuiditas jaminan, yang ketiga jangka waktu, yang keempat reputasi perusahaan, yang kelima produk yang kompetitif, yang keenam hubungan baik, yang ketujuh ada tingkat inflasi, kedelapan ada permintaan uang, dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Faktor yang mempengaruhi suku bunga, yang pertama kebijakan bank sentral, yang kedua defisit anggaran pemerintah, dan yang terakhir faktor internasional. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.